Govinda. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar nih abang-abangku nih? Alhamdulillah baik. Kita makin baik absen dulu ketika ya. kita sampai di RDI ini. Asik, alhamdulillah. Sehat. Udah kayak karyawan MNC ya? Ya, Seminggu 3 kali kan? Iya. Pak HT. Oke. Yang mana aja nih mic-nya? Ini satu, ini ya, ini juga ya. Salah gue nanti kan. Apa kabar Mas Ade? Baik, sehat. Sehat. Ada Mas Lucky, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ada Mas Ivan. alhamdulillah sehat, baik, Luar biasa. Mantap sekali ya. Alhamdulillah. Senang banget akhirnya ketemu dan ngobrol langsung di studio Radio RDI, Sobat RDI ya, karena memang sebelum-sebelumnya kita sering ketemunya di perilisan lah ya. Iya. Ketemu sama gue tuh biasa di rilisan-rilisan. Dan sekarang Govinda membawa kabar baru dari bagian dari Govinda Studio Session di London 2023. Iya. Sekarang mereka mempromosikan lagu karya seni terbaik. Karya seni favorit. Kok gue jadi terbaik? Emang niat itu bagus kan, karya seni favorit yang terbaik. Tidak ada yang salah. Udah kayak ini ya, nominasi award. Iya. Karena seni terbaik. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin lagu, ngomongin secara musikal ya. Ini kesibukan masing-masing member apa aja nih sekarang nih, boleh diceritain satu-satu. Silahkan. Oke. Ya, kalau aku sih Bandung juga ya. Jadi masih ada urusan lain lah di luar musik sih. Iya. Ya, hubungannya sama pekerjaan aja sih. Oke, Mas Lucky, jadi ada pekerjaan sampingan juga di Bandung ya. Ya ada. Setelah apa namanya? Drummernya jadi wakil bupati ya. Bupati. Oh, bupati ya? Ya. Masya Allah. Bupati. Iya. Oke. Terus Mas Ade sibuk apa sekarang, Mas Ade? Ya, ANR? masih produce orang, main pedal. Olahraga ya, olahraga. Itu aja. Padahal dulu ya. Hebat nih ya. Terbaik memang. Itu aja itu. Karena emang fisik sih harus dijaga ya. Iya. Oke, kalau Mas Ivan apa nih sibuknya nih? Sama kurang lebih kayak Lucky ada usaha. Oh iya. Jadi Kita ini emang harus ada itu kalau mau masuk Govinda harus punya 2 pekerjaan. Lebih juga boleh. lebih boleh ya. Minimal. Dan bisa jalan masing-masing itu loh. Itulah yang hebat sih sebenarnya. Harus dong. Iya kan ya. Karena kan pekerjaan utama musik itu menyenangkan, tapi ketika ada bisnis yang lain gitu. Harus ada bisnis lain. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal karya seni favorit ya, ini memang bagian dari live recording yang Ya, album Govinda Live Studio Session London 2023. betul sekali. Dan memang mungkin bisa diceritain dulu ya, ketika 2023 itu gimana sih soal band Govinda ini memutuskan untuk oke, kita rekaman di London nih, prosesnya kayak gimana sih? Ya, jadi prosesnya itu nggak ujuk-ujuk ada di tahun 2023. Oke. Nah, jadi memang proses awal itu kita rekaman Hal Hebat dulu di tahun 2019. Ya. Nah, alhamdulillah Hal Hebat ini dapat momentum yang menurut kita luar biasa. Kemudian dari situ kita ada mimpi baru untuk merekam full album secara live di Studio 2. Nah, kalau Hal Hebat itu di Studio 3. Nah, jadi di di perjalanan itu kita mencoba mengajukan kembali ke pihak Abbey Road Studio, kemudian di approve. Akhirnya di tahun 2023 di awal tahun kita berangkat kembali untuk rekaman secara full album di Abbey Road. Oke, totalnya berapa lagu sih Mas? Ada 12 track. 12 track ya. 8 lagu yang kita kemas kembali, ada 4 lagu yang benar-benar baru. Oh, mantep banget ya. Dan juga ternyata dirilis juga secara fisik ya, Iya, ada piringan hitamnya. dalam bentuk vinil ya. Iya. Jadi collectible ini ya berarti ya. Wah, ini Vinyl itu. infonya tadi udah nggak sampai 100 lagi. Oh iya. Iya. Jadi alhamdulillah. udah langka itu sekarang. Iya, udah. Print. Plus Dia print ya ini kan ya. agak langka gitu kayak kebutuhan kita sehari-hari. Kayak harga beras ya. Berat. Udah mulai langka ya. Itu double vinyl, jadi karena 12 lagu kita bisa dalam satu vinyl, jadi kita bikin 2 vinyl. Iya. Oh. Tebal banget. Iya. Kan bagus juga buat display. Iya. Kalau misalnya penasaran ya, kepo gitu ya bisa datangin Dan ke Govinda Official.
kan gini ya, maksudnya vinyl ini kan sebuah medium yang baru ya. Bukan baru sih, maksudnya medium lama tapi kayak di repackage lah akhir-akhir ini gitu kan ya. Apa sih perbedaan mendengarkan lagu atau musik di vinyl sama di medium lain gitu, Mas? Kalau menurutku lebih detail. Detail, oke. Ya lebih apa ya? Lebih warm kali ya. Oh, lebih hangat deh. Lebih hangat. Ya. Tapi sebenarnya vinyl itu karakternya memang begitu. Dia tuh nggak high tone kan. Kalau vinyl tuh justru agak ngedov sebenarnya. Hampir semua pasti begitu. Oke. Bedanya itu sebenarnya. Oke, dan kalau menurut gue itu nggak bisa skip sih. Jadi kita harus runut gitu dari track 1 sampai track terakhir tuh benar-benar enjoy gitu kan ya. Karena kalau generasi 90-an tuh dengerin album ya nggak bisa skip. Iya kan ya. Jadi bisa tahu tuh runut jalan cerita albumnya tuh dari satu track ke track lain. Benar. Kayak gimana gitu kan. Itu juga keunikannya di situ Sobat RD ya. Asik. Itu kolektor banget itu ya. Oke, ngomongin soal rekaman itu menurut saya juga bukan hal yang mudah ya, karena kan biasanya di Jakarta aja udah ribet nih, equipmentnya gimana, settingannya gimana gitu kan. Mungkin boleh diceritain nggak sih ketika di London itu proses tadi kan mulai dari planningnya kayak gimana, nah tapi secara teknikalnya nih keribetannya seperti apa sih gitu kan ya, pik ribetnya kayak gimana sih? Tuh deh. Sebenarnya itu yang bukan ribet sih, tapi memang banyak stepnya aja ya. Kayak kita siapa yang mau rekaman di Abbey Road itu kita harus bikin profile, kita harus kasih denger master kita, terus ya band ini emang atau musisi ini memang musisi yang ibaratnya profesional lah ya mungkin. Jadi memang nggak semua orang bisa rekaman di sana. Memang yang approve harus dari mereka. Setelah itu pasti ada ngantrinya lagi, schedule. Ya, terus memang semuanya mahal. Jadi kayak studio juga sewa tuh cuma studio, nanti ada lagi engineer, nanti ada lagi ampli, nanti ada lagi Cubase, software. Software-nya emang unik sih studionya sih. Step by step ya, kalau belum juga keribetan kita untuk persiapan di Indonesia sini kan, semua yang kita rekam ini juga karena terdiri dari 8 lagu lama dan 4 lagu baru, itu semua treatment lagu lama pun juga dengan treatment aransemen yang berbeda. Iya. Gitu. Jadi itu pun harus disiapin dari jauh-jauh hari. Kita tuh habis berapa 1,5 bulan ya kurang lebih. Iya, 2 bulan lah. Oke, jadi workshopnya, jadi kayak betul. ngulik lagu per lagunya itu kan pasti akan ada improvisasi masing-masing kan ya, ada perbedaannya ya. Jadi 1,5 bulan tuh di workshop. R&D-nya Govinda sebelum rekaman tuh. Iya. Oke. Sama juga penulisan partitur. Kita harus nyiapin ya deh ya. Iya benar-benar. Oh, di sana tuh pakai partitur ya? Oh, kan kita kolaborasi sama National ini orkestranya ya. Iya. Yang gambar, yang nulis kita. Iya, jadi mereka tinggal main. Iya. Bener sih. Jadi Lucky tiap malam habis workshop tuh langsung nulis. Oh, ini salah ya. Ini salah. Stencil. Bener Bukan sih. partitur. Yang susah tuh nyari juga equipment buat syutingnya di Abbey Road-nya. Oh iya. Kita juga harus sewa ya. Betul. Oh. Karena sekalian syuting video klip juga ya di sana ya. Wah, luar biasa hanya sih. video klip, kita kan ada siapin 3 video klip. Tapi di dalam proses rekaman itu kita juga sekaligus bikin video live performance yang hari ini sudah bisa ditonton di akun YouTube kita. Bener. Nanti buka aja Govinda, terus ada Govinda Live Studio Session. Nah di situ ada audionya, ada video live performance-nya, ada video klip yang baru-baru juga. Nah itu serunya ya. Jadi memang ketika kita nonton musisi itu ketika ngelihat live-nya itu pasti perasaannya udah beda banget sih. Gitu kan, feel-nya udah beda. Penting harus ditonton gitu kan. Karena emang suasananya tergambar jelas. Bener. Buat orang yang penasaran gitu, gimana sih itu Abbey Road Studio. Ngomongin Beatles rekaman ya, itulah tempatnya. Bener ya. Tempat exactly yang nggak pernah dirubah juga dari tahun 1956. Iya. Kita itu semua itu tidak dirubah. Oh nggak dirubah ya?
Oh, oke. Menarik banget ya. Jadi buat kamu yang penasaran bisa langsung menuju ke YouTube-nya Govinda gimana live di Abbey Road London. Dan kalau sekarang kita sama-sama mau dengerin nih di sesi ini, gue pengen mendengarkan lagu Episode Bahagia. Dan juga bagian dari album ya. Ini album single bahagia. pembuka di album ini. Single pembuka ya. Oke, mari kita buka Indo banget dengan Episode Bahagia dari Govinda. Wow. Tadi kamu denger ya lagu Episode Bahagia. Episode Bahagia. Yang juga video klipnya melibatkan keluarga masing-masing member ya. Ya. Itu berarti banget sih kalau menurut gue tuh kayak keluarga tuh emang core dalam hidup kita banget ya. Kalau bagi Govinda sendiri apa sih arti keluarga? Wah, kalau sekarang kita dapat keluarga kedua lah. Iya. Namanya Govinda ini. Ya aku bersyukur banget ya karena emang sebegitu artinya kalau buat aku pribadi keluarga itu yang bikin kita itu jadi diri kita sendiri. Jadi ya pengaruh keluarga mau baik atau buruk ya kalau baik keluarganya ya kita jadi orang yang begini. Kalau kita pasti akan terinfluence sama lingkungan kita dan core kita yang kita di mana kita dilahirkan itu yang terpenting. Iya sih. Ya kalau aku bisa punya kesempatan bikin video klip dan menyertakan keluarga itu kayaknya luar biasa. Bener. Jadi keluarga pertama sama keluarga kedua jadiin satu. Iya. Iya bener. Seru. Silakan nonton ya Sobat RD ya di official YouTube-nya Govinda. Tapi sekarang kita mau bahas seputar karya seni favorit, di mana lagu ini nih tentang sebuah cinta yang lebih luas. Ada persahabatan, ada kehidupan, ada keluarga gitu kan ya. Ini yang nulis masih Mas Ade ini ya. Gimana Mas Ade? Apa ya karya seni favorit, lagu tentang ya pasti mengagumi orang, tapi dengan cara kiasan diibaratkan dari lukisan, dari lagu. Jadi itu semua kan karya seni, namanya di situ karya seni favorit. Karena memang di liriknya aku juga pas nulis itu kayak pas nemu kata lukisan kayak cipta lagu, oh iya kayaknya kenapa nggak karya seni aja. Gitu sih. Bener. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita kembali ke masing-masing member ya, kalau boleh menyebutkan siapakah karya seni favorit nih? Mungkin dari Mas Ivan, Mas Lucky, nanti Mas Ade. Ya karya seni favorit istri lah. Asik. Udah jadi ring satunya ya masalahnya. Yoi, Mas Ivan istri. Kalau Mas Lucky? Aku lebih universal sih lagu ini. Jadi kalau aku sih kayak selalu kebayang kayak visualnya tuh kayak sering ya aku kayak ngeliat di sosmed gitu. Ada seorang anak tiba-tiba ngedatengin bapaknya si jualan cendol pinggir jalan. Iya. Kalau dulu dia ngeliat bapaknya ya begitu aja. Mulia sekali Kang Deddy Mulyadi. Iya. KDM. Bapak aing. Tapi memang semakin ini ya semakin dewasa band-bandan tuh kayaknya semakin cara berpikirnya makin dewasa gitu. Istri, mohon maaf ya. Istri. Ya kayak gitulah. Jadi kalau dulu mungkin si anak ini ngeliatnya bapak itu kan cendol doang. Sudah jadi sesuatu dia ngeliat Juragan cendol. Udah besar kan? Papa selamat Pak. Dia jualan cendol doang itu berarti kan pola pikir yang berubah. Jadi sesuatu barang itu bisa kelihatan biasa aja. Kalau kita gimana cara ngelihatnya itu baru seninya. Jadi bersyukur sama sebuah yang kita dapatkan dalam anugerah hidup itulah gitu. Harus mensyukurinya. Oke. Cara melihat yang lain. Itu tuh deep sekali ya. Kalau Mas Ade karya seni terbaik favorit keluarga paling ya. Keluarga ya. Keluarga tuh ya mungkin juga universal ya, semua orang pasti punya keluarga dan ya memang akhirnya balik-baliknya kita kalau ada apa-apa tuh pasti keluarga sih pasti yang Oke. yang bantu, pasti yang menyelamatkan. Apalagi Mas Ade kan baru jadi bapak ya. Iya. Jadi paling ngerasain betul sekali. Wah, ini buah karya gue juga nih anak nih. Betul sekali. Oke. Sobat RD, kalau misalnya kamu penasaran boleh juga nanya-nanya ya di WhatsApp 08 12 12 12 971 atau boleh juga gabung di YouTube ya di RDI 971 FM. Nah, kita coba menuju ke YouTube Mas. Ada yang komen namanya Boy BCL.
Halo Govinda, terus terang saya suka banget tuh lagu Govinda yang berjudul Mantan Terbaik ya. Ini salah satu hits juga. Apakah lagu itu dari realita yang benar-benar terjadi atau pengalaman dari vokalisnya? Nah, ini pertanyaan gitu Mas. Mantap atau ini. boleh dijelasin kan? Ini yang menulis adalah Ade, tapi terinspirasi dari kisah Pak Bupati. Oh dari Madrid. Mumpung dia lagi gak ada di sini, kita omongin juga nggak apa-apa. Tuntas tuh, jadi kisahnya dari member sendiri ya. Member sendiri. Jadi memang kisah cinta itu nggak bakal, menurut gue kayak nggak bakal habis nih di tangan Mas Ade nih. Sebenarnya tuh Mas Ade tuh karena kan selain bandnya sendiri di dengan vokalis-vokalis yang lain, produser dia ngeproduserin yang banyak gitu kan. Kalau Mas Ade itu sebenarnya ngulik cinta tuh kayak gimana sih Mas? jadi lagu yang akhirnya banyak yang booming juga gitu kan. Apa ya, ngulik cinta itu sebenarnya aku pernah ngobrol sama Mas Eros ya. Dia pun tuh kadang udah maksudnya gini, pencipta lagu itu kadang udah kesulitan juga. Kan sebenarnya temanya sama-sama aja kan. Iya. Tapi sudut pandangnya aja yang beda kan. Iya, benar. Jadi memang pencipta lagu tuh dari ada satu hal tapi ngelihatnya lu dari mana, itu aja sih sebenarnya yang harus dirubah-rubah. Berarti memang kepala tuh muter terus ya, kreatifnya tuh muter terus. Iya, tapi memang sebenarnya juga nggak sering, tapi itu ada waktunya pasti. Itu tuh muter terus ya. Kayaknya muter terus. Dan itu nggak bisa di apa ya? Tidak bisa plan dijelaskan. gitu. Susah sih. Ya kecuali kalau mau lagu asal-asal jadi aja pasti bisa. Ada. Cuman kalau lagu-lagu yang dalam, lagu-lagu yang bagus itu biasanya memang ada waktunya aja. Terciptanya, lahirnya gitu sih. Itu cuman dari biasanya megang gitar bolong pas lagi Ya, di kalau teras nggak atau kayak piano sama gitar. Aku basicnya pasti bikin kan kayak gitu kan. Oh, dari situ ya. Ya, itu Sobat Edri ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Boy BCL ya. Jadi ya memang inspirasinya dari mana aja. Bahkan dari JJ. Terus tapi jadi tangan Mas Ade ya itulah jadi cerita yang menyentuh. Iya, kurang lebih begitu. Oke. Jangan kemana-mana Sobat Edri, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama teman-teman Govinda. Kita sekarang sama-sama mendengarkan karya seni favorit yang masih diambil dari album Live from Abbey Road 2023. Enjoy. Kita ngomong soal lagu, memang sekarang nih lagi musim-musim kayak gini Mas. Hibdut lah. Hibdut ya. Jadi dangdut Gen Z. Dangdut Gen Z. Jadi memang iya kan, ya biar dangdut ada ininya lah, ada regenerasinya. Iya. Lebih modernnya lah. Ada metamorfosanya ya. Bener. Jadi Tapi keren. Keren kok itu. Jadi semakin memperkaya musik Indonesia sih. Iya benar. Kalau dari Govinda sendiri kan sebenarnya juga band yang udah cukup lama lah ya. Udah puluhan tahun nih mengisi. Belasan. Belum 2000-an ya? Iya 2008 dibentuknya. Milenial. Mungkin kalau Mas Ade ngebandnya udah dari 99 kan ya kalau nggak salah. Iya, gue mau udah lama kalau ngeband. Iya kan ya, kalau ngebandnya kan ya. Lucky dari 81. Seangkatan juga nggak apa-apa. Oke, tapi yang namanya ngeband itu kan pasti setiap member punya tujuan masing-masing dan secara band juga ada, tapi pasti akan ada pencapaian-pencapaian. Yeah. Nah, kalau secara Govinda sendiri nih dari belasan tahun ngeband, apa sih pencapaian yang paling priceless sebenarnya? Kalau soal misalnya jumlah listeners berapa, jumlah itu kan kayak sesuatu angka yang itu udah berbau angka bisa dihitung lah gitu kan. Tapi yang priceless nih ternyata Govinda bisa apa gitu mempersatukan, menjodohkan orang dengan lagu misalnya gitu kan. Ya apa itu sih sebenarnya juga tanpa kita sadari tuh banyak lah kalau kita lihat di komen. Iya. Di komen itu ya dari yang seneng banget sampai yang dia muter lagu kita itu untuk mengenang pasangannya yang hari ini tiba-tiba pergi, udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi banyak lah pencapaiannya itu. Ingin makan bengong di mana restoran fast food gitu di toel sebelah. Mas, bangun Mas itu buat kawinan saya loh gitu. Ah ya bener. Itu luar biasa. Itu nggak usah bayar royalti kalau itu ya. Serius bro, gimana kapan gue catat loh. Iya bener. Jadi Tapi kalau pencapaian secara Govinda pasti ketika kita bisa menyelesaikan album Govinda Live Studio Session London 2023
Itu menurut kita juga pencapaian paling tinggi kita. Iya. Terus tahun lalu kita udah bisa konser tunggal di Malaysia, Iya. dan harapannya bisa konser tunggal juga di negara-negara lain gitu, nggak Oke. hanya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga pencapaian berikutnya kita bisa manggung di daerah yang belum kita pernah datengin. Kan banyak juga tuh. Bener, Dari Sabang ya. sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kan kita belum semuanya. Belum semuanya kejamah Belum ya. semuanya gitu. Oke, tapi kan hampir seluruh Indonesia udah pernah nih didatengin sama Govinda ya. Hmm. Ya, belum semua lah. Kalau yang paling jauh dan paling ribet transportasinya kemana sih Mas? Ada namanya terakhir tahun lalu, tahun lalu apa 2 tahun lalu itu Muna Barat namanya. Muna Barat. Itu di Sulawesi Tenggara. Oke. Dari Jakarta kita take off-nya, landingnya itu di Makassar. Oke. Dari Makassar kita naik pesawat kecil ATR ke Bau-Bau. Oke. Dari Bau-Bau kita naik kapal, Oke. nyebrang gitu ke pulau. Nah, dari Pulau Muna itu kita jalan darat lagi 2 jam ke Muna Baratnya. Wow. Jadi perjalanannya itu bisa dibilang hampir 24 jam gitu. Oke. Nah, itu menurut kita kayaknya yang Yang mana ya? Yang mana? Muna Barat. Muna Barat. Yang Datang ke rumah Pak Bupatinya. Oh iya. Tapi itu sisi lain anak band yang sebenarnya jarang diekspos ya, Iya, bahwa iya. ternyata melelahkannya itu di perjalanan ya. Iya, sebenarnya kalau kita tuh sampai di titik gini nih, kita tuh sampai di titik yang kayaknya memang kita tuh dibayar memang buat perjalanannya yang melelahkan, karena kalau di atas panggung kan istilahnya ini kita sesuai passion kita kan, Iya, kita happy bener, gitu. bener. Apalagi ketika lagu-lagu kita nggak pernah kebayang gitu, yang jauh di Muna Barat ternyata hafal Iya, iya, lagu-lagu iya. kita kan, maksudnya itu kita ngerasanya happy banget. Bener. Nah, jadi kalau masalah kayak kita dibayar gitu ya, kayaknya dibayarnya karena untuk perjalanannya deh. Ya itu sampai di level itu tuh. Iya. Saking ya kadang memang benar-benar bikin patah. Dan informasinya Mas, banyak banget band-band di Indonesia juga kadang-kadang mereka nggak mau ngambil di job di daerah yang jauh-jauh. Oh. Jadi ada beberapa band yang aku nggak bisa sebutin ya. Iya. Itu mau ngambil jobnya itu hanya di tempat landing. Oh, dekat Misalnya ada pesawat dekat bandara gitu. ya. Dekat Dekat bandara ya. Mereka nggak mau jalan darat gitu. Iya memang. Tapi ya namanya juga Indonesia itu negara kepulauan, luas banget. Pendengarnya juga di mana-mana. Itu tantangan band yang ketika emang sudah memiliki nama besar, akhirnya pasti undangannya tuh udah mulai ke tempat yang daerah-daerah terpencil gitu kan ya. Nah, daerah-daerah itu tuh biasanya juga di luar Jawa ya. Itu pasti banyak hal-hal yang mistis. Banyak. Yang gitu-gitu tuh pernah gak dialami Banyak. sama Govinda? Banyak banget. Ini pertama kali kayaknya tahun baruan kita di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Iya. Tahun Itu kapan tuh Mas? 2009. Oke. Jadi pergantian tahun dari 2009 ke 2010, nama kita masih Domino waktu itu. Oh ya. Terus kita penginapannya tuh memang yang sederhana gitulah. Iya. Nah, terus driver itu ngomong, "Mas yakin nginepnya di sini?" Ya kan kita mau ikut dari IO-nya aja kan, waktu itu kan masih band kita baru banget. Iya. Terus abis manggung kita nongkrong lah habis tahun baruan tuh kan, nongkrong itu di selasar kamarnya. Ini bentuk supaya bisa membayangkannya dia tuh kayak rumah panggung gitu. Oke. Nah, jadi habis manggung kita masih nongkrong di depan kamar. Ada yang rokok, ada yang makan cemilan gitu-gitu. Terus tiba-tiba sunyi, akhirnya semuanya pada ngumpul di satu kamar. Dan Apa yang dirasain itu? ya agak ini spooky. Agak spooky. Nah, besoknya waktu kita tanyain si driver kita, "Mas, kenapa, ada apa sih sama penginapannya atau hotelnya gitu?" "Iya Mas, itu itu Mas rumah sakit angker dulu." Aduh. Iya. Tapi waktu itu belum ada pilihan lain. Iya, mungkin gak ada ya. pilihan ya. Mas Adi sampai lupa. Palangka tahun baru. Iya. Kalau aku udah jauh-jauh minum obat batuk, Obat tidur. obat batuk biar tidur. Iya. Sebelum berangkat pesawat lagi baru gini-gini. Gua ketiduran. Pilih tidur ya. Oke. Gua cemburu, biasanya enak banget ya bisa gitu ya. Kan tinggal datang-datang melek aja gitu, tinggal manggung. Karena ada sebagian orang yang gitu sih, pilih tidur kan ya. Iya. Gitu sih. Saya juga gitu. Nah, karena untuk menjaga stamina tidur tadi. Iya, benar. Selain itu kan karena kemarin tanggal 9 itu hari olahraga nasional nih ya. Iya. Kalau Govinda kan mungkin punya hobi masing-masing nih seputar Punya, olahraga nih. Ya. benar-benar. Kalau Mas Adi kemarin kan sempat badminton tuh. Padel Sekarang padel nih ya. Duta padel.
Bola 3 itulah. Main bola juga ya, main bola. Atau mini soccer Mas, lapangan gede? Lapang gede sih sekarang. Iya. Berarti nafasnya harus panjang. Sekarang lagi paling rajin kalau aku lihat. Iya. Masih main bola juga. Mas Lucky main bola ya? Kiper ya? Oh, oke. Apa nama klub? Gawang aja Macafeti. dijaga apalagi hati ya. Aduh. Ada bola lepas, diambil. Asik. Ada yang lepas dikit, ditangkap. Maksudnya Tetap nangkep apa yang ide, dilepas, nangkep ide buat lagu. Apa yang dilepas? Dalam. Kalau Mas Ivan olahraganya apa? Jalan, sepeda. Oh, sepedaan. Sepeda sama jalan. Paling jauh kemana Mas sepedaan Mas? Waktu pandemi kemana-mana itu. Bentang Jawa nih jangan-jangan nih. Kita pernah di Bali, pernah di Lombok, pernah di Jawa, Jogja, Magelang, terus Bangka, Belitung, terus kemana-mana lah. Wah, gila. Itu Enggak, waktu pandemi kan emang kosong Tapi banget beneran jalannya. digoes ya? Bener. Kirain ditaruh di mobil bak gitu kan. Waktu di Bali itu hampir 20 hari di Bali. Jadi kita bikin trek itu misalnya dari Sanur ke Ubud. Ubud misalnya ke Kintamani gitu. Pokoknya jauh-jauh. Yang mungkin sekali jalan tuh 40 kilo gitu. Ya kebayang sih memang nih ya. Tapi memang kalau orang tuh udah edik sama olahraga tuh ya mau capek juga dijalanin ya. Karena menyenangkan. Iya, menyenangkan. bener-bener. Sama kayak musik, kayak band-bandan kan. Iya. Di atas panggung ya capek-capeknya tapi tetap aja dijalanin. Iya. Mau lagi masuk angin, lagi batuk, Iya. emang itu malah obatnya. pegang mic malah jadi obat ya. Yoi. Oke, kita masih ngobrol lagi bareng sama Govinda Sobat RI. Masih ada satu sesi terakhir, jadi jangan kemana-mana. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Pilihlah Aku ya. Boleh. Yang sebelumnya dipopulerkan sama Krisdayanti. Jam 11.50 ya. Ternyata udah hampir 1 jam ngobrol sama teman-teman Govinda. Gak berasa ya. Gak berasa. Seru. Karena banyak cerita lama di antara kita. Basis terbaik. Saking gak enak ya, ngerekrut gue. Ada banyak cerita. Iya. Susah. Secara on air jangan diceritakan. Tapi memang kalau lagi ngobrol malah off airnya lebih seru sebenarnya. Kesel gue. Oke, ada pertanyaan dari Sobat RDI di WhatsApp ya. Halo Govinda, salam kenal dari Salam orang Pandeglang. Halo. Boleh tahu nggak sih personil masing-masing itu sebenarnya dari mana aja? Nah, Ya, kalau aku dari Pontianak, Kalimantan Barat. Iya. berarti ini miniatur Indonesia nih sebenarnya. Mas Ivan dari Pontianak ya, Kalimantan Barat. Kayak taman ini. Tapi sebenarnya dari Solo, tapi lahirnya udah di Bandung. Oke, berarti keluarga Jawa sebenarnya ya. Jasun ya. Jasun dah. Sunda. Wargi Bandung. Oke, kalau Mas Ade Jogja. Lahirnya? Lahirnya di Baju Bang, Jambi. Yang tidak ada di peta. Iya. Jadi pernah kita ke Jambi. Deh, di mana nih? Udah nggak ada kayaknya. Deh, ayo deh cari deh tempat kelahiran lu nih, Baju Bang. Coba lihat di peta. Udah nggak ada di peta. Berarti tuh dulu ketemunya pas masih kuliah ya? Di Jakarta. Oh iya. Kita Dream Band. Kalau aku Dream Band. lagi Dream Band. Dari situ akhirnya Domino itu ya, Dream Band. cari vokalis, nemunya Jogja lagi. Kalau Ivan yang kenalin Rama tuh gak? Rama. Jeronimo. Rama Sahid. Oh, Jeronimo. Iya, mungkin pernah kenal ya. Iya. Jeronimo. Iya. Kita tuh lagi nggak ada vokalis waktu itu. Heeh. Nah, akhirnya dapat dari temennya Ade, ada vokalis. Ya si Rama itu. Ya, kurang lebih begitulah. Panjang kalau diceritain. DJ dari Purwakarta ya. Purwakarta, Jawa Barat lah ya. Miniatur. Miniatur Indonesia ya. Oke, tapi ngomong soal JJ yang sekarang jadi Iya. bupati ya, secara keaktifan hitungannya gimana sih kalau di Ya, Govinda hiatus sendiri? lah. Absen aja lah ya. Ya, Karena hiatus lah sementara selama 5 tahun ke depan ini. Tapi memang Govinda sendiri support lah ya. Pasti dong. Untuk Ya, karir ya. Alhamdulillah hari ini dia dapat amanah yang jauh lebih besar. Kita sebagai sahabat, kita nggak ngeliat sebagai ini ya. Kalau sebagai band pastinya kita kehilangan. Iya. Tapi kita sekarang kan udah di level kita ngelihatnya sebagai sahabat. Sahabat kita hari ini dapat kepercayaan yang lebih besar, kita support. Nah, tapi kita tetap berjalan dengan additional. Oke, nanti kalau misalnya kita pengen lihat off air additional aja. Iya. Aman itu mah, banyak yang Gas terus. jago ini ya, jago ngedrum banyak. Iya. Gua juga udah lama kenal juga. Oke,
kita mau games dulu sebelum ke Boleh sesi nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Sesi live akustik. Nyanyi-nyanyi itu gimana gitu ya? Nyanyi-nyanyi. Oke. Ini adalah 5 ke 10. Ini kreatifnya dari Mas Indra nih, salah satu produser gue yang Siap. cukup kreatif ya. Jadi jawab 5 pertanyaan dalam waktu 10 detik. Oke. Oke ya. Jadi masing-masing satu pertanyaan deh. Oh iya deng, satu pertanyaan jawabannya ada 5. Oke. Cuman waktunya 10 detik. Oke. Bentar, gue pakai ini dulu, pakai handphone dulu nih, pakai timer dulu biar ketahuan 10 detiknya kayak gimana. Dan masing-masing member itu pertanyaannya akan berbeda, gitu ya Mas Indra ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini, dari Mas Ivan lah ya. Alright. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Ini dia nih. 3, 2, 1. Sebutkan 5 nama stasiun kereta yang ada di Jakarta. Gambir. Romangun. Jatinegara. 10. Manggarai. Gagal ya. Baru 2 ya. Baru 2. Bukan anak kereta sih soalnya. Taunya yang ini gede-gede aja. Terminal. Terminal boleh deh. Lebak Bulus. Oke. Ini. Sekarang Mas Lucky ya. Boleh. Oke, Mas Lucky ya. Kita coba lagi stopwatch-nya. Cara ngerisetnya gimana sih? Ya, ini dia. Ya. 3, 2, 1 ya. Sebutkan 5 lagu Govinda dalam waktu 10 detik. Siapa yang pantas, hal hebat, satu frekuensi, bawah pelari, karya seni favorit. Oke. Mudah, pertanyaannya terlalu mudah. 8 detik. 8 detik saja. Iya. Oke. Ini sekarang Mas Ade nih ya, Mas Ya. Ade nih ya. Oke, kita mulai Mas Ade ya. Bentar, gue kasih efek-efek kali ya biar ada ini. Maklum Mas siaran sendiri, jadi kayak harus harus buat belajar sendiri. Ya, oke. Ini Mas Ade ya. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Sebutkan nama 5 artis wanita Indonesia. Kok jadi susah? Luna Maya. Ya mantan itu. Diam dulu gue. 10. Soalnya di otak gue yang mau nyebut. yang di kepala yang pernah dekat deh. Lebih baik nggak jawab. Terima kasih buat Govinda. Terima kasih. Aduh, seru sekali. Coba gue. Aduh. Nama artis Indonesia susah tau. Iya kalau ada waktunya gitu. Oke. Jadi ingat kenangannya ya. Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton di YouTube. Ya, buat Pesan-pesannya semua apa teman-teman RDI, Ya. jangan lupa request single terbaru dari Govinda, karya seni favorit, hanya di 97,1 FM RDI Jakarta. Oke. Dan jangan lupa nonton video klipnya, music videonya di YouTube kita di @govindaofficial. Dibuka aja, di situ ada video klipnya Govinda yang baru-baru. Kemudian ada video live performance-nya. Dan jangan lupa kalau ada yang mau beli piringan hitamnya bisa kontak admin kita di Instagram. Ya. Karena infonya sudah Limited lah ya. tidak lebih dari 100 lagi. Nah, jadi sangat limited dan kalian pasti beruntung jika mendapatkannya karena itu adalah karya terbaik dari kita, dikerjakan dengan sangat maksimal di studio paling legend di dunia ini. Itu dia. Jadi tetap dukung Govinda Sobat RDI ya dengan cara membeli rilisan asli ataupun kamu juga semudah tinggal subscribe aja, Iya. follow juga di setiap media sosialnya. Iya. Terima kasih buat Mas Ivan, Terima Mas kasih. Lucky dan Mas Ade. Di sesi terakhir ini kita bakal sama-sama mendengarkan Govinda dengan lagu karya seni favorit. Ini dia Govinda.